Allah sebagai tujuan hidupnya, Rasulullah sebagai teladannya. Anda mau tanya, tapi maaf pertanyaan di luar tema. Baik, karena setiap saya bertanya belum sempat kertas saya terbaca. Makanya kalau bertanya sesuai dengan tema, gitu kan? Jadi dibahas. Dan mulai sekarang kita harus sepakat dulu ya, jangan banyak bertanya. Amalin aja ilmu itu. Saya datang ke sini dengan beberapa akhwat dan mereka belum jelas tentang hukum keadaan haid masuk masjid dan membaca Al-Quran dalam keadaan sedang haid. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini panjang khilaf di antara ulama, tapi kesimpulan adalah saya sampaikan yang disepakati oleh umumnya ulama adalah bolehnya wanita haid masuk ke dalam masjid kalau dalam kondisi tidak mengotori masjid itu. Mungkin kayak sekarang maaf sudah ada pembalut yang bersih dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Cuman ada adab-adab yang dianjurkan oleh para ulama. Seperti misal mereka tidak boleh bergabung dan memutus saf sholat, gitu kan? Karena mereka tidak ikut sholat. Maka akhwat-akhwat kita ini kalau hadir majelis ilmu dan darurat dia masuk masjid karena majelis ilmu, maka dia mereka duduk di posisi-posisi tertentu di pinggiran masjid yang tidak mengganggu musalliyat yang lain ya. Itu yang sholat yang lain. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau masalah membaca Al-Quran dalam kondisi haid ini jelas, karena Allah menyebutkan tentang haid itu adzan, kotoran, najis, gitu kan? Semua suami dilarang untuk menggauli istrinya pada saat haid. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yamassu illal mutahharun. Al-Quran tidak boleh sentuh kecuali bagi orang-orang yang suci. Maka masuk dalamnya orang haid, nifas, junub, gitu kan? Bahkan dalam madhab Syafi'iyah tegas nih, tidak punya uduk nggak boleh sentuh Quran, ya kan? Sampai dalam beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan kalau dia mau pegang tanpa punya uduk dia harus pegang kain, nggak boleh sentuh fisiknya Al-Quran. Saking tegasnya dengan masalah ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau lagi haid, nifas, ini tidak boleh menyentuh fisik Quran kalau murni Al-Quran. Termasuk Quran dan terjemahannya. Yang terjemahan masih masuk dalam Al-Quran. Tapi kalau tafsir, kitab ilmu, ya, ada ayat Al-Quran tapi dipotong kayak buku kita ini misalnya. Ini kan ada ayat-ayat Al-Quran, cuma dipotong-potong sesuai dengan dalil yang dibutuhkan. Atau tafsir, sudah masuk perkataan-perkataan, statement-statement para ulama. Ini semua tidak ada masalah. Juga termasuk tidak masalah kalau dia sekarang di program HP. Program, karena dia program. Kita tahunya ini HP, bukan Al-Quran. Maka dia berlaku hukum HP, bukan hukum Al-Quran. Cuma salah satu programnya. Maka ini nggak masalah. Kecuali alat ini misalnya, kayak ada Quran digital dulu ya. Sekarang saya sudah jarang orang pakai. Quran digital murni Al-Quran semua isinya. Maka fisiknya berlaku seperti kertasnya fisik mushaf. Kalau murni semuanya. Tapi kalau program nggak masalah. Makanya ulama mengeluarkan fatwa bolehnya membawa HP ke WC, azakumullah, gitu kan? Dan dia tidak termasuk ya dihitung Al-Quran, padahal ada Al-Qurannya. Dalam WC kan tidak boleh, gitu kan? Tapi dibolehkan karena dia hukumnya adalah hukum HP, bukan hukum yang lainnya. Bismillah. Baik. Ustaz, apakah wanita yang sedang haid atau berhalangan boleh masuk masjid ikut ta'lim atau belajar Al-Quran di masjid, dan apakah boleh memegang mushafnya dan membacanya? Baik. Ada dua persoalan di sini. Persoalan pertama tentang perempuan yang tengah haid masuk ke dalam masjid. Persoalan kedua, seorang perempuan yang tengah haid belajar Al-Quran. Ini dua hal yang terpisah. Baik, mari kita lihat dulu bahwa di masa Nabi SAW, perempuan-perempuan yang tengah dalam keadaan masa haidnya diminta oleh Nabi SAW untuk tidak mendekati masjid. Diminta untuk tidak mendekati masjid. Baik ya. Kenapa? Karena jelas keadaan dirinya belum dalam keadaan suci. Hanya oleh para ulama fikih dilihat apa ini teksnya, ya begitu diikuti. Jadi tidak banyak penafsiran. Sekalipun dalam beberapa hal suka menafsirkan juga, gitu kan? Dalam beberapa hal. Baik. Misal saya beri contoh. Ya, Nabi menyampaikan nanti akan banyak datang orang-orang ke Mekah, kan, dalam menunaikan haji. Ada yang penunggang kuda, ada yang naik unta, ada yang jalan kaki. Dalam konteks seperti ini mereka nggak bisa dengan tekstual. Sebab bagaimana antum misalnya dari Indonesia mau datang ke Saudi sana mau haji pakai kuda, susah, gitu kan? Mau naik unta, untanya juga transfer dulu dari sana ke sini, ya. Baik, mau jalan kaki, kapan nyampenya, ya? Sampai kiamat kurang 2 hari belum tentu nyampe, gitu kan? Baik. Karena itu ditafsirkan, oh ini maksudnya kendaraan yang cepat, kendaraan yang nyaman, bisa lewat jalur udara, ya, bisa lewat jalur laut dan sebagainya. Baik, jadi dalam menafsirkan hadis itu ada dua cara. Ada yang memang teksnya sudah jelas, nggak perlu ditafsirkan.
Kalau teksnya sudah jelas, maka tidak perlu kita menafsir-nafsirkan ulang, sehingga dengan itu bisa berpotensi menyalahi isinya. Ada yang kedua, yang dipahami konteksnya. Jadi yang dimaksud bukan kalimatnya, tapi makna di balik kalimat itu. Yang pertama disebut dengan al-fahmul lafzi, pemahaman kepada teksnya. Yang kedua al-fahmul ma'nawi. Misal, fahmul lafzi itu gampang ya, dalam beberapa hal. Dalam sholat kebanyakan. Dalam sholat itu nggak banyak tafsiran, jelas sekali. Jelas, ya. Kecuali nanti hikmahnya apa. Misal, kalimat takbir kan, diucapkan dengan menggunakan Allahu Akbar. Tangan diangkat, langsung letakkan. Jelas kalimatnya, faqulu Allahu Akbar. Katakan Allahu Akbar. Antum mau tafsirkan apa lagi? Oh, maksud Allahu Akbar itu Asmaul Husna. Boleh menyebut dengan nama selain itu. Ah, itu tafsiran kreatif namanya. Ya, yang bisa merubah isinya. Ya, bisa merubah isinya. Karena itu, ketika Anda menemukan kalimat seperti ini, tidak perlu ditafsirkan lagi. Yang kedua, maknawi. Maknawi itu yang melihat ini maksudnya di kalimatnya atau di isinya. Kapan Nabi mengucapkan? Kemana arah ucapan ini? Nah, dan umumnya kalimat-kalimat hadis itu, ya sebagian besar menggunakan makna maknawi. Tidak lafzi dia, umumnya. Karena itu antum mesti belajar ilmu balaghah di sini untuk melihat maknanya kemana arahnya. Kalau maknawi seperti apa ditafsirkannya. Nah, sekarang saya beri contoh dulu yang maknawi sebelum masuk ke makna yang tadi, pertanyaan tadi. Misal, antum pernah dengar statement begini, sebaik-baiknya orang yang menunaikan sholat fardu itu di masjid, sedangkan sholat sunnah itu di rumah, gitu kan? Ya, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Khair an-nawafil bima makna sholat sunnah terbaik itu ma kanat fi buyutikum, adalah yang ditunaikan di rumah-rumah kalian. Malam takunil faraid, ya, sepanjang bukan sholat fardu. Nah, kadang berhenti sampai di sini, nggak diteruskan. Ya, wa baiti huna, sedangkan rumahku di sini. Kalau kalimatnya antum baca dengan menggunakan tekstual saja, sebaik-baiknya sholat sunnah itu di rumah. Alhamdulillah. Kecuali sholat fardu, sepanjang bukan sholat fardu. Baik, maka Anda akan simpulkan setiap sholat sunnah, sunnah Nabinya di rumah. Jelas ya? Nah, tapi Ibnu Hajar al-Asqalani melihat, ini bukan lafzi, ini maknawi. Ada kalimat dan rumahku di sini, maka dicek. Rumahku di sini, rumah Nabi di mana? Telusuri. Oh, rumah Nabi itu di masjid. Dempet dengan masjid. Berarti diartikan kata beliau, idza kana baituhu qariban minal masjid, jika rumahnya dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Sebab rumah Nabi ada isyarat di situ, qarinah namanya dalam ilmu balaghah. Ada isyarat kalimat itu disandingkan dengan kedekatan rumah Nabi dengan masjid. Dan rumahku di sini. Kalau kalimat itu enggak ada, selesai masalahnya. Ya, berarti semua salat sunnah bagusnya di rumah. Tapi ketika dilekatkan dengan kalimat tadi ada isyarat dan rumahku di sini. Maksudnya cek rumah Anda sama enggak dengan rumah Nabi antara jaraknya ke masjid. Kalau rumah Anda misalnya, mohon maaf, ya dekat dengan masjid, maka yang terbaik tunaikan di rumah. Supaya tempat sujudnya lebih banyak. Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid, jangan maksa. Saya mau kajian subuh di sini misalnya kan, Masya Allah. Mau kajian subuh di sini, tiba-tiba sholat sunnah qobliyahnya di Bekasi ya, Masya Allah. Belum nyampe ke sininya kapan, belum jadwal pesawat dan sebagainya, nggak akan nyambung. Sama antum dari metro, mau kajian ke sini, ya ke kota Bandar Lampung misalnya, antum tinggal di metro, berapa lama dari metro ke sini? Qobliyah subuhnya di sana, nyampe sininya kapan? Begitu nyampe sini, ustadznya udah terbang gitu kan? Ya nggak akan nyambung. Nah ini yang disebut dengan maknawi. Sekarang, illat hukum bagi perempuan yang mau masuk ke masjid itu apa? Baik, ulama fikih mayoritas mengatakan ini illat hukumnya ada kondisi bukan nggak boleh masuk dirinya, tapi darah dikhawatirkan menetes ke tempat yang suci. Artinya apa? Kalau kemudian ada potensi-potensi atau keadaan-keadaan yang bisa menutup illat hukum itu, sebab hukum diterapkan itu, kemudian misalnya sekarang ada semacam pembalut untuk perempuan, bisa dipastikan itu terserap dengan baik, tidak menetes, kan? Dan memang terjamin baiknya, maka itu nggak ada masalah. Nah, itu pandangan para ulama yang melihat kepada hadis maknawi. Adapun yang lafzi, dia tetap dengan kehati-hatiannya. Hati-hati, takut dikhawatirkan ada yang menetes atau tembus dan sebagainya. Karena itulah sebagian mengambil jalan tengah. Kalau memang perempuan merasa aman dengan keadaannya, silahkan nggak ada masalah dia masuk. Hanya dia tidak diperkenankan menunaikan amalan-amalan fardunya yang diwajibkan pada saat dia suci. Misal sholat, dia nggak perlu sholat. Jadi ketika dia masuk masjid misalnya, tidak perlu sholat sunat tahiyatul masjid. Dia tinggal duduk saja. Ya. Kemudian amalan-amalan selanjutnya yang saya teruskan pada jawaban kedua, membaca Quran misalnya. Ya. Baca Quran tidak diperkenankan. Bahkan di situ Imam An-Nawawi menyebutkan ijma' di situ. Dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, jelas beliau menyampaikan di halaman 39,
paragraf yang kedua, posisi paling kanan di pertengahan, kan? Beliau menyampaikan, laqad ajma'al ulama, bahwa para ulama telah berijma' ala anna al-haidha, bahwa seorang perempuan yang haid itu, awas, hati-hati, dia terlarang ya untuk membacakan Al-Qur'an dalam keadaan dirinya ghairu tahirah, ya, belum suci. Tapi awas, untuk sekedar memegang mushaf dia boleh. Jadi kalau memegang mushaf gak ada masalah. Ya, yang tidak dibenarkan itu adalah ketika membacakannya. Karena yang disebut Quran itu bacaannya. Kalau tulisannya itu disebut dengan mushaf. Dihimpun di satu jilid yang sama, disebut dengan mushaf. Jadi kalau megang gak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika dia bacakan. Ya. Kalau menyimak gak ada masalah. Misal yang lain baca, dia menyimak, kemudian atau dia lihat terjemahannya. Atau misalnya tajwidnya ketika dibacakan dia mendengar, kemudian dia praktekkan melalui bacaan yang lain, itu nggak ada masalah selain Quran, nggak ada persoalan di sini. Tapi kalau menyengaja baca Al-Quran, kata Imam An-Nawawi itu ijma' di situ tidak diperkenankan untuk menghormati kesucian Al-Quran. Karena ketika bacaannya dibacakan itu ayat suci, sedangkan dirinya belum dalam keadaan suci. Jelas sampai sini ya. Tapi kalau megang nggak ada masalah. Saya perhatikan beberapa perempuan tuh agak unik gitu ya. Kemudian mau pegang mushaf sedang haid pakai sapu tangan gitu kan. Ngapain antum gunakan itu? Yang paling aneh, yang kirinya nggak pakai, yang kanannya pakai. Ya? Begitu dibuka, dalamnya pakai sapu tangan begini. Antum merepotkan diri sendiri gitu kan. Kalau megang nggak ada masalah di situ. Yang keliru itu ketika dibacakan. Ya, menyengaja membaca. Kalau mendengar, tidak ada persoalan. Ya, tidak ada persoalan. Dan betapa beruntungnya seorang perempuan yang dalam keadaan demikian, Masya Allah. Ya, ada perempuan suci, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau ikut ta'lim. Ada yang sedang haid masih mau belajar gitu kan. Itu menunjukkan keimanannya cukup baik dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaga kalau Anda sudah dalam keadaan demikian, karena tidak mudah mendapatkan nikmat keimanan seperti itu. Ya. Yang kedua, saya ingin sarankan agar setiap perempuan itu dalam keadaan sucinya dia memperbanyak amalan. Ya, karena ada hadis khusus yang terkait dengan ini di Al-Bukhari yang menyampaikan idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seseorang sedang dalam keadaan uzur, bahkan sakit atau dalam perjalanan safarnya tidak bisa menunaikan amalan rutinnya, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna. Ini rumus umum. Jadi kalau ada seseorang misalnya antum rajin ke masjid nih, kan pahalanya banyak tuh. Banyak sekali. Yang kalau sering ngaji di Riyadhus Shalihin itu, ya di bab pertama hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah di riwayat Abu Hurairah. Banyak pahalanya. Ya, idza salatul rajuli fil jama'ati, ya salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ada salati fi baiti wa suqi. Itu lebih utama dibandingkan dengan salat yang dia tunaikan di rumahnya atau di tempat niaganya. Jadi kalau Anda salat misalnya di rumah, sementara itu dekat masjid, di rumahnya berjamaah, ada anak perempuan minta diimami misalnya, bapaknya pilih di rumah, dia nggak ke masjid. Itu ruginya luar biasa. Luar biasa. Sebab orang baru mau ke masjid aja, itu pahalanya sudah mengalahkan yang berjamaah di rumah. Anda sholat di rumah berjamaah, nggak ke masjid, itu kalah sama orang yang baru mau ke masjid. Baru mau tuh, belum nyampe masjid. Baru mau ke masjid. Bid'an wa ishrina darajah. 23 derajat lebih. 23 lebih. Satu derajatnya jangan main-main. Masjidnya aja 25 derajat. Satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Itu belum berangkat. Kemudian kalau Anda bisa wudu dulu di rumah, dzalika anna ahadahum, yang demikian itu kalau satu di antara mereka idza tawadda'a fa ahsanal wudu, bisa berwudu dulu di rumahnya sebelum dia berangkat ke masjid misalnya, ya, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Thumma atal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, maka tambah lagi pahalanya. Jadi kalau antum bisa kerjakan wudunya jangan di masjid, tempat Anda mau berangkat. Walaupun tidak salah kalau wudu di masjid, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa dari rumah atau tempat Anda beraktivitas seperti di kantor mau ke masjid, itu plus. Wa khutta bi kulli khutwatin yurfa'u biha darajat. Setiap Anda melangkah yang pertama diangkat derajatnya. Langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecilnya. Itu belum nyampe masjid. Belum nyampe. Makanya tidak sedikit orang ketika mau berangkat pada tempat kebaikan meninggal di tengah jalan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, bahkan pernah orang bunuh 100 orang. Ya, pernah bermaksiat banyak, mabuk-mabukan, pernah berzina, dia mau berubah. Dia mau ikut ta'lim pada tempat seorang syekh di masjid. Karena di Timur Tengah itu tempat ta'lim enggak ada, jarang yang di rumah-rumah, sangat jarang. Umumnya di masjid. Begitu dia mau berangkat, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, ya, di jalan dia berangkat, di pertengahan dia meninggal. Ya, belum nyampe ke sana sampai turun ayat di sini mengisahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, dakhalal jannah, masuk surga dia. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa, Masya Allah, yang dia berusaha untuk berubah karena Allah dan Rasulnya, dia baru keluar berangkat, belum sampai ke tujuan,
Maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Kemudian dia wafat misalnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sempurna, ya. Maka teman-teman sekalian, Anda bisa bayangkan kalau ada seseorang baru di jalan saja pahala dapat. Masuk masjid, wa idza dakhala al-masjid, apabila telah masuk ke dalam masjid, ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik. Kutibat 'alaihi ma kana fis shalah. Kutibat 'alaihi ma kana fis shalah. Maka dituliskan pahala salatnya sempurna, padahal belum salat. Dituliskan sampai dia masuk. Sampai ketika dia mengatakan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wal malaikatu yaqulun, para malaikat langsung berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah mohon terima taubatnya. Sampai dia salat, sampai dia ibadah di situ. Sepanjang malam yu'dhi au yuhdits. Sepanjang dia tidak merusak amalnya dengan perbuatan tercela atau sengaja membatalkan wudunya. Semua diberikan. Nah sekarang ada pria misalnya yang biasa ke masjid, qadarullah sakit. Ya, kakinya sakit. Gak bisa dipaksa ke masjid. Idza maridal abdu, berlaku hadis ini. Ketika dia gak bisa ke masjid, Masya Allah, dia sholat di rumahnya pun pahala semua itu karena sebelumnya sering ke masjid, konsisten ke masjid. Dan Masya Allah, walaupun dia sholat di rumahnya, pahalanya dituliskan serupa dengan ke masjid. Apalagi perempuan yang dalam sucinya, dia sering menghafal Quran, dia baca Quran, dia tingkatkan amalan sunnah, dia rajin ikut ta'lim. Begitu dalam keadaan tidak sucinya, pahala-pahala itu dituliskan sekalipun dia tidak mengerjakannya. Jadi rugi kalau perempuan-perempuan dalam keadaan haidnya misalnya, maaf, ya walaupun dia mengerjakan amalan-amalan biasa, tapi saat sucinya tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, maka yang seperti ini banyak pahalanya. Tapi sangat rugi kalau perempuan dalam keadaan sucinya, maaf, ya tidak pernah meningkatkan amalan. Itu saat-saat masa haidnya dia kehilangan banyak pahala. Dan masa-masa itu kan terbatas. Kalau sudah monopus, sudah segalanya, kembali lagi ke seperti biasa. Ya, jadi manfaatkan dengan baik dan semoga Allah memuliakan Anda. Ya. Nah, yang jalan tengah kedua, kalau dia merasa khawatir tadi kayak tembus dan sebagainya, dia bisa ambil area luar. Tidak harus masuk ke dalam, gitu kan? Dia ambil area luar, kan? Yang kemudian dia bisa menyimak dengan baik dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, orang yang sedang halangan boleh tidak hadir majelis di dalam masjid? Adakah batasan dalam dan luarnya masjid? Seorang yang dalam keadaan haid, kalau masuk masjid, haid yang masih deras, haid yang masih keluar. Bagi seorang wanita dalam keadaan haid, maka di sini kebanyakan ulama, jumhur ulama dari madhab 4, dan itu yang kita ambil dari madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i, madhab Malik, dan madhab Hambali, semuanya bersepakat bahwasanya seorang wanita dalam keadaan haid tidak diperkenankan masuk masjid. Bukan masuk masjid, tidak diperkenankan diam di dalam masjid. Kalau sekedar masuk melewati murur, nggak apa-apa. Misalnya pak anaknya lari ke dalam lalu diambil, atau di luar dikejar orang lalu masuk ke dalam, atau karena dia seorang perempuan yang suka melayani sesuatu yang ada di dalam masjid, dia masuk ngambil barang boleh. Yang nggak boleh al-mukthu, tinggal diam di dalam masjid. Itu yang kami ambil karena itu adalah pendapat 4 madhab. Ada nanti pendapat yang kami hanya sekedar memaparkan saja, tapi kami tidak mengambilnya, dan kami pun juga tidak menyuruh mengambilnya. Ada di dalam madhab Imam Syafi'i, lemah Syafi'i kata itu pendapat yang dinukil katanya dari Imam Muzani, dan itu juga pendapat Imam Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka mengatakan bahasanya boleh asalkan rapot, rapi, bersih, jangan sampai ada perceceran. Akan tapi itu pendapat adalah lemah, maka kita pinggirkan saja pendapat itu, kita pinggirkan, kita menggunakan yang muktamad. Inilah makanya kita masih tetap sampai hari ini ikut pendapat yang muktamad. Pendapat orang banyak mengatakan tidak mendesak ibu, kalau ibu dalam keadaan haid duduk di luar sambil cari angin enak di sana, sambil makan apa sana, sambil beli-beli sana, biar tukang hawa yang jualan di luar biar laku. Nggak usah memaksain harus masuk ke dalam masjid. Inilah apa yang bisa kami ketahui. Dan memang ulama mutaakhirin sudah mulai membahas ingin menonjolkan pendapat yang mengatakan boleh. Itu urusan mereka. Tapi Anda urusan dengan kami hanya menyampaikan semacam ini. Ilmu adalah amanat.
Jangan disuruh kami menyatakan sesuatu yang kami tidak sampai ke dalamnya. Jadi menurut jumhur ulama 4 madhab tidak diperkenankan haram al-muqsu diam di dalam masjid. Tapi kalau lewat boleh. Wallahu a'lam bissawab. Sudah lama ya pembahasan ini mengenai perempuan lagi haid atau ya Bapak nggak haid kan? Dulu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yakub menjelaskan dalam fatwa Imam Besar Istiqlal, ada tebel ya, menyebutkan 2 perdebatan ulama. Pertama, berdasarkan hadis Abu Daud disebutkan sesungguhnya masjid ini tidak dihalalkan bagi 3 golongan ya, salah satunya orang yang sedang haid ya. Cuma saya teliti hadisnya tidak sampai derajat sahih. Akan tetapi Imam Abu Daud tidak komentar, berarti menurut Abu Daud ini hadis bisa dipakai. Atas dasar itulah mayoritas ulama kita terdahulu melarang perempuan ke masjid kalau lagi haid. Dalam hadis Imam Ahmad, hadis Abu Daud, bahkan ada juga di riwayat yang lain di Tirmizi dan lain-lain, yang saya ingat ini riwayat Nasai, bahwa salah satu istri Nabi sedang haid ngambil barang Nabi yang ketinggalan di dalam masjid. Maka kemudian ulama kita mentafsil, membuat perincian. Kalau murur al-haid boleh, lewatnya orang haid boleh. Yang nggak boleh al-makthu, berdiam diri. Tapi dalam hadis yang sahih, Sahih Muslim misalnya, Sahih Bukhari, istri-istri Nabi ketika iktikaf di masa haid, mereka punya tempat khusus duduk supaya kalau seandainya itu darah mengotori tidak jatuh ke masjid. Di sini perdebatannya panjang. Mazhab saya Syafi'i, Pak, tapi saya mungkin sedikit berbeda dengan ulama Syafi'iyah terdahulu. Bukan berarti saya keluar dari mazhab Syafi'i. Kita melihat indikator itu. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Syekhuna Ali Mustafa Yakub. Kata beliau, jika tidak mengotori masjid, maka beliau mengatakan ada ulama yang membolehkan. Cuma beliau tetap menguatkan yang pertama. Ya, bagi saya ini pilihan. Ini pilihan. Anjuran saya kalau syak ibu-ibu itu di luar kan masih bisa. Ya, di luar kan masih ada pintu, bisa terdengar. Ini kita jamak. Pendapat ulama yang berbeda itu rahmat. Yang nggak ada syaknya silakan. Yang penting ada keyakinan. Ya, gunakan perangkat alat-alat yang sudah ada sekarang, pembalut supaya tidak mengotori masjid. Cuma biasanya ada beberapa perempuan, mohon maaf, deres darahnya. Walaupun udah pakai netes, nah ini berbahaya. Maka dianjurkan kalau lagi haid sebaiknya di bagian luar. Meskipun ada ulama yang ada yang membolehkan. Nah, kita nggak membolehkan mutlak, tidak melarang mutlak. Kenapa begitu? Karena ulamanya nggak sepakat. Dan ada hadis Nabi membiarkan istri jalan di masjid. Lo jalan sama duduk kan lebih bahaya jalan, Pak. Benar nggak? Jalan masuk murur, ya. Nah, di mazhab Syafi'i dibolehkan murur, dilarang al-maks, berdiam. Nah, ini perdebatan ulama. Tolong diingat, ini perbedaan ahli fikih. Setiap masa akan ada perbedaan-perbedaan. Gak usah jauh-jauh ya. Ibu-ibu yang lahir tahun-tahun 60, 50, bahkan 70, pembalut itu nggak secanggih sekarang. Maka di zaman itu wajar ulama kita keras mengatakan tidak boleh. Ya, untuk hati-hati, namanya al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan mustahab, itu dianjurkan. Jika ragu mungkin di luarnya. Kalau nggak ragu bisa menjamin, ya. Kalau ada yang netes tanggung jawab, bersihin. Ya, kira-kira begitu ya.